Halo, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Pak Ato. saged dimulai nggih, dipun izin nggih Bapak Ibu nggih. Siap, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'du. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru hebat. Bun. Nggih. Di siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru hebat ini untuk sharing atau sinau bareng mengenai tentang budaya positif. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bapak dan bahagia. Nggih, izin share nggih Bapak Ibu nggih. Siap, monggo. Saged, Pak. Apakah paparan dari saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bapak. Sudah kelihatan. Sangat jelas sekali. Ya. Fotone karo beda piye ki, Pak? Ora apa-apa ya. Nggih, Pak. Fotone Pato ambek Pate kok beda kuwi. Iki koyo Deni Caknan gitu kuwi. Saya sudah bilang seperti itu Pak, kok mirip Dini Caknan kayak gitu ya. Ternyata ada yang berkomentar seperti itu. Oke, di siang hari ini saya minta izin untuk mengajak Bapak Ibu belajar atau sinau bareng mengenai budaya positif. Saat ini mohon maaf kalau mengganggu waktunya nggih Bapak Ibu nggih. Oke, diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Athoillah, CGP angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Nah, adanya kegiatan hari ini, saya itu mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama, nggih, melakukan kolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolahan kita tercinta ini, Bapak Ibu. Nah, tujuannya dengan adanya budaya positif ini diharapkan bahwa sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman untuk belajar para murid-murid kita semua, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, juga berharap dapat berbagi pemahaman dan pengalaman dengan para guru yang ada di SMA Negeri 1 Kajen ini, Bapak Ibu. Oke, nah, apa sih budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, jadi budaya positif itu yaitu di dalamnya ada nilai-nilai
dan kebiasaan yang diharapkan agar peserta didik kita itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab pastinya ya. Nah, di dalam budaya positif itu ada 7 materi yang ingin saya bagikan, yaitu pertama mengenai perubahan paradigma belajar, terus ada disiplin positif dan nilai kebajikan, terus ada teori motivasi, yang keempat ada keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar, yang keenam ada 5 posisi kontrol sebagai guru, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Oke, perubahan paradigma belajar. Ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa sekarang kita memiliki kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka atau belajar Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, apa sih hubungannya dengan perubahan paradigma belajar itu? Nah, perubahan paradigma belajar adalah konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan murid sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran sebelum kurikulum Merdeka, di mana guru dituntut untuk menjadi porosnya, tetapi di kurikulum baru ini yang menjadi porosnya adalah para murid. Nah, paradigma ini menggantikan pendekatan yang sebelumnya, berpusat pada guru dengan pendekatan yang berpusat pada murid. Dalam budaya positif ini, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan yang dimana murid merasa terlibat, didengar, dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran dengan tujuan. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi paradigma ini mengharapkan adanya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran ini tujuannya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pasti Bapak Ibu sudah hafal ya atau sudah tahu apa sih profil pelajar Pancasila, isinya apa aja. Ya. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 elemen. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus ada mandiri, bergotong royong. Terus kebinekaan, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, selanjutnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin positif itu ketika mendengar kata disiplin itu apa yang terbayangkan di benak Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan apa sih pengertiannya disiplin? Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, disiplin positif yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara dan Tian Gonsen merujuk pada konsep disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri demi mencapai tujuan yang mulia. Dalam konteks ini, tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebijakan
yang dianut seseorang. Nilai-nilai ini sering disebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Artinya sifatnya secara menyeluruh, ya, secara luas. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang menjadi tujuan mulai bagi setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal dan diterima secara bersama tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, atau latar belakang individu. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan ya. Ada peduli, rajin, integrasi, ya, percaya diri, kreatif. Bisa Bapak Ibu lihat di paparan yang saya sampaikan itu, yang saya tampilkan, sorry. Nah, yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi menurut Dian Gonsen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dengan diartikan bahwa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu bersifat eksternal karena adanya dorongan dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sama, motivasi ini merupakan bersifat dari eksternal. Dan yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, yang nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini merupakan bersifat internal karena dia ingin melakukan suatu perubahan demi dirinya sendiri. Nah, contohnya misalnya bisa Bapak lihat di situ, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu ada murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, dari kalimat tersebut berarti dia ketika mau melakukan suatu perubahan itu melihat dari adanya dorongan luar, sehingga hal tersebut bisa dikenal dengan motivasi eksternal. Nah, terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya yaitu murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, adanya suatu pertanyaan hal tersebut itu menggambarkan bahwa kalimat tersebut atau tindakan tersebut adanya motivasi dari eksternal ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contohnya yaitu murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan. Nah, dengan adanya hal tersebut dia termotivasi oleh dirinya sendiri. Nah, hal ini merupakan motivasi internal. Dia melakukan suatu perubahan, dia melakukan suatu keinginan berdasarkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu murid ya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya yang dia lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya pastinya ya. Nah,
Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk menciptakan solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman yaitu berbeda dengan konsekuensi atau restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana. Murid tidak dilibatkan, terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi biasanya hukuman itu tidak mulai lagi. Jadi hukum itu melakukan suatu bersifat untuk memberikan suatu efek jerah kepada murid, tetapi tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya ketika ada siswa yang terlambat berangkat atau ketika siswa terlambat dalam masuk kelas, nah, maka siswa akan diberi hukuman untuk lari mengelilingi lapangan. Nah, antara keterlambatan dan hukuman lari lapangan itu tidak ada korelasinya, tetapi hal itu membuat efek jerah bagi anak walaupun bersifat sementara. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitori murid. Ya. Misalnya nih, ketika ada peraturan yang sudah kita sepakati, misalnya setiap hari Rabu siswa harus memakai sepatu hitam. Nah, ketika ada siswa yang melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenai konsekuensi. Misalnya, yaitu diambil sepatunya atau disita sepatunya. Hal itu dimaksudkan merupakan adanya perubahan dari perilaku salah yang dilakukan oleh seorang siswa tersebut. Korelasinya apa? Yaitu peraturan memakai sepatu hitam dengan ketika seorang siswa tidak memakai sepatu hitam yang sesuai dengan peraturan tersebut, maka sepatunya itu akan disita. Itu adalah korelasinya. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu lebih memberi kesempatan seorang siswa untuk mengetahui solusi apa yang dia lakukan itu ternyata salah. Misalnya ketika seorang siswa ketika tidak bisa mengikuti atau nilai ulangannya jelek, nah seorang guru memberi stimulus dari pertanyaan-pertanyaan, mungkin kenapa kok kamu itu nilainya jelek, itu. Jadi agar anak itu mencari solusinya. Mungkin anaknya sudah belajar. Nah, mungkin kita bisa memantiknya. Kenapa kok sudah belajar kok tetap nilainya jelek? Biar anak itu mencari solusinya sendiri. Oh, mungkin dia ke dalam masa Pastinya tahu sendiri siswa kita seperti apa, jadi otomatis perlu kerja keras untuk membudayakan budaya positif itu sendiri. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu inisiatif untuk mempelajari dengan cara audio. Mungkin ada satu lagi atau cukup? Yang keempat yaitu keyakinan. Terima kasih ya, bahwa budaya positif itu sangat penting. Ada pertanyaan itu Bapak Nyamanan, mengapa keyakinan di kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu nggak kenapa banyak?
mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ada yang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ampun kan untuk suara sudah dengar. Ya, Oke, matur suwun atas kesempatannya. Dari kenapa kok disebut keyakinan kelas dan bukan aktivitas? Menurut saya, kalau peraturan itu cenderungnya adalah sebuah paksaan yang mana kalau kita tidak lakukan itu mendapatkan gaya masing-masing. Dijelaskan di awal. Tapi kalau keyakinan ini tuh semacam berasal dari timbul dari dirinya sendiri. Kita meyakini bahwa kita menginginkan nggak ada apa-apanya atau buat jadi kita cinta akan Izin live nggih. Bye-bye. Jadi kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siswa yang ada di kelas tersebut sehingga kita bisa meyakini itu dalam kelas anak tidak dengan terpaksa untuk melakukan tersebut tapi secara sukarela untuk melakukannya. Mungkin itu yang bisa sharing tentang keyakinan kelas. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Laras. Ya, mari kita kasih jempol ya, stiker jempol ya Bapak Ibu ya. Mari kita kasih stiker jempol. Oke, terima kasih Bu Laras ya. Kenapa keyakinan ya? Agar tadi yang disampaikan Bu Laras. Kesadaran. Jadi anak lebih ketika mau melakukan suatu hal itu berdasarkan kesadarannya. Misalnya ketika dia dalam pembelajaran asik tuh ngobrol sama temennya, tidak memperhatikan guru. Nah, anak itu harusnya sadar di dalam kelas itu mungkin sebelumnya ada keyakinan kelas nilainya yaitu saling menghormati. Sehingga ketika mau ngobrol, inget tuh ternyata di kelas ini ada keyakinan dalam kata kebijakan itu yaitu saling menghormati. Nah, jadi bagus sekali ya, makasih ya Bu Laras ya. Terus di situ ada pertanyaan lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, dari dua pertanyaan tersebut kira-kira mengandung nilai-nilai apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Silakan Bapak Ibu, Resen, anjungkan tangan atau Resen. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang kira-kira mengandung nilai apa? Monggo Bapak Ibu. Boleh menjawab Pak Ato? Iya, silakan Bu Laras. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan? Suaranya kurang jelas Bu Laras. Oh, sudah terdengar jelas? Iya. Oke. Ngapunten untuk pertanyaan yang pertama, penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 itu untuk safety, keamanan. Coba bayangkan jika kita naik kendaraan tanpa menggunakan helm,
Kalau misalkan terjadi kecelakaan, jatuh atau apa kan kepala ya, itu helm itu kan melindungi kepala. Kalau misalkan kepalanya kebentur, itu kan efek fatalnya bisa sampai meninggal dunia. Kalau efeknya sedikit ya lecet-lecet sedikit kayak gitu, tapi kan itu karena kepala itu bagian terpenting, itu mungkin peraturannya kalau menggunakan helm itu untuk safety, keamanan. Terus untuk yang kedua, penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat itu juga kesehatan ya, karena kita masa dari awal masa pandemi seperti itu kan banyak virus, dan sebenarnya ketika itu sudah menjadikan budaya positif ke kita, masker itu bagus tidak hanya di masa pandemi saja. Sekarang banyak virus yang marak beredar, ya pakai masker itu perlu untuk kesehatan diri kita, dan sering cuci tangan itu juga untuk menjaga kesehatan badan. Mungkin itu Pak Atok jawabannya. Terima Iya. kasih. Benar ya, betul ya. Bagus ya Bu Laras, terima kasih ya. Jadi untuk pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang, kita mulai lagi ya. Ya, merupakan suatu nilai tentang keselamatan ya. Tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Laras. Dengan yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, pastinya nilai kesehatan. Oke, terima kasih Bu Laras. Kita lanjut materi berikutnya ya. Oke, nilai-nilai keselamatan atau nilai-nilai kesehatan. Ya, tadi udah dijawab. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di paparan tersebut. Pembentukan keyakinan kelas itu, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ya, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu lihat di situ. Misalnya peraturannya yaitu kembalikan barang ke tempatnya. Nah, nilai kebijakannya atau nilai keyakinannya itu bertanggung jawab. Terus dilarangnya mengganggu orang lain, yaitu kalau keyakinan kelasnya yaitu saling menghormati. Terus di peraturannya misalnya ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Saat itu nilainya kebijakannya itu komitmen dan seterusnya. Nah, di sini saya memberikan contoh atau simulasi yang sudah saya terapkan dalam keyakinan kelas di kelas saya sendiri, yaitu 10E8. Ya, gambar yang pertama ini bisa Bapak Ibu lihat di mana anak-anak menempelkan ide-ide atau impian kelas yang dia inginkan. Nah, di sini yang diterapkan itu berbentuk ide-ide tulisan dari setiap individu siswa atau murid. Nah, ide-ide ketika sudah ditampilkan di gambar 2 itu, nah terus kemudian mari kita sepakati. Oh, ide sudah tersepakati, mari kita lanjutkan ke kalimat positif. Nah, jadi ide atau kesepakatan tersebut terjadilah kalimat positif, yang dimana kalimat positif nanti dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah,
Oke, kita masuk ke materi kelima. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, itu ada 5 kebutuhan dasar itu. Yang pertama yang di tengah ini yaitu bertahan hidup. Ya. Terus yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Yang keempat yaitu kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah power atau kekuasaan. Oke, bertahan hidup atau survival. Ya, ketika kebutuhan dasar manusia itu, contohnya dalam bertahan hidup yaitu misalnya makan, minum, kesehatan, pakaian, tempat tinggal, itu merupakan contoh dari bertahan hidup. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima, contohnya yaitu rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, dan berkelompok. Sedangkan yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom, di mana contohnya seperti kata-kata dalam mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang keempat yaitu kesenangan atau fun. Contohnya seperti bermain, humor, tertawa, antusias. Dan yang kelima yaitu penguasaan atau power. Contohnya seperti harga diri, memimpin, diakui, terus didengar dan diharapkan. Nah, mungkin setiap individu memiliki kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, jadi ketika misalnya ada anak gitu di kelas dalam proses pembelajaran kok males-malesan, itu bukan karena bukan karena apa-apa, pasti ada alasannya. Mungkin anak itu rasa bahwa dirinya itu adanya keinginan kebebasan. Mungkin pembelajaran pada yang waktu itu tidak dianggap itu merupakan bukan suatu kebebasan, misalnya kayak gitu, sehingga dia mungkin di kelas malas-malasan atau bagaimana. Ya. Selanjutnya yaitu ada studi kasus ya, mungkin bisa saya bacakan nanti kita bedah bersama-sama. Nah, contohnya yaitu Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Pesona, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak setelah datang dan mengulahkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi tiap hari itu Agus itu suka memaksa meminta bekal makan siang temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, di situ bisa dilihat ya. Nah, kenapa kok setiap hari itu Agus itu meminta? Nah, di sini ada kebutuhan hidup, yaitu salah satunya bertahan hidup. Ya, karena Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, sehingga Agus itu setiap pagi itu selalu meminta atau memaksa bekal murid lainnya. Terus Agus ingin diperhatikan teman-temannya. Nah, itu merupakan kasih sayang dan rasa diterima, walaupun dengan cara agak negatif ya. Terus di kesenangan, yaitu Agus hanya ingin iseng dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Terus bisa dilihat lagi, Agus ingin merasakan bekal yang dibawa
teman-temannya karena dia bosan dengan bekalnya. Ya, itu merupakan suatu kebebasan. Terus mengenai penguasaan, yaitu Agus merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, yang keenam yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser dan Gunson, mereka menyimpulkan bahwa posisi kontrol itu ada 5 yang diterapkan oleh ulangi ya Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser dan Gunson, mereka menyimpulkan bahwa posisi kontrol itu ada 5 yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, bisa Bapak Ibu guru lihat itu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ciri-cirinya seorang penghukum itu biasanya posisi penghukum itu adalah dengan nada suara tinggi. Terus dari bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot dan jarinya menunjuk menghadap. Nah, contohnya yaitu kata-kata guru yang menggunakan posisi kontrol penghukum. Misalnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Terus selalu pasti terus terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Itu merupakan contoh kalimat-kalimat yang menggambarkan bahwa itu adalah seorang penghukum. Nah, dampak dari adanya penghukuman itu biasanya murid menjadi pendendam atau bersifat agresif. Selain itu, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Ya, selanjutnya yaitu pembuatan rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, cirinya yaitu nada suara memelas, halus, sedih. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu. Tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, hasil atau dampak yang diterima oleh murid biasanya akan merasa bersalah, murid rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Ya, selanjutnya yaitu teman. Nah, biasanya kontrol guru kalau dirinya sebagai teman itu biasanya memosisikan teman itu tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi, kata kiasan. Jadi tidak bisa menyuruh secara apa yang harus dia lakukan dengan tegas, biasanya kayak gitu. Nah, selain itu ada pemantau. Nah, kalau
Pemantau atau memantau berarti mengawasi. Seorang pemantau sangat penghitungan. Catatan data yang dapat menghendalkan digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawab perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, untuk mendalami penjelasan hal tersebut mengenai 5 posisi kontrol, saya akan menampilkan sebuah video ya, Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosden dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Ya, Bapak Ibu, apakah terdengar suaranya? Untuk videonya. Tadi tidak terdengar, Pak. Ini terus di stop, jadi kan tidak bisa mendengarkan videonya. Oh, ya. Apakah terdengar Bapak Ibu suaranya? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin Pak, sudah positif terdengar. restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren,
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, sudah selesai ya mengenai 5 posisi kontrol. Oke, Bapak Ibu hebat. Saya ingin meminta Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu sudah melakukan hal yang mana atau sudah sampai mana? Apakah sudah sampai ke menjadi posisi manajer atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sudah sampai di posisi yang mana? Ya, Pak Ato izin menjawab nggih. Untuk apa namanya tadi dari yang dipaparkan, kalau saya sendiri ya mungkin karena kita sebagai guru jadi mungkin selalu berusaha untuk menjadi manajer, artinya kita bisa memberikan ke siswa, selalu mengingatkan siswa apapun dalam tindakan yang mereka lakukan. Pastinya semua yang mereka lakukan itu ada konsekuensi yang harus diterima, seperti itu. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih Bu Dewi. Berarti Bu Dewi sudah sampai ke manajer ya, memberikan kesempatan siswa untuk mencari solusinya berdasarkan nilai-nilai kebijakan itu ya Bu Dewi Asya ya. Nggih Pak Ato, selalu berusaha seperti itu. Ya mungkin meskipun tidak di level yang tinggi. Bagus. Artinya berusaha melakukan progres setiap harinya dan merefleksi diri seperti itu. Oke. Plus buat Bu Dewi ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan sekiranya saya itu setelah melihat video tersebut, saya itu sampai ke tahap pemantau, saya sampai tahap teman, atau sampai ke tahap manajer gitu. Oke, monggo Bu Laras.
Mas. Terima kasih Pak Toto untuk kesempatannya. Terkait dengan posisi ya, posisi dari seorang guru sebenarnya memang posisi yang terbaik itu tapi yang sudah disampaikan Bu Lara suaranya kurang jelas. sudah Pak. Ya, jelas ya. Oke, untuk terkait dengan posisi tadi posisi yang sudah disampaikan posisi yang terbagus idealnya adalah manajer nggih. Tapi pada kenyataannya untuk pelakuan di lapangan kita sebagai guru memang seperti yang dikatakan Bu Dewi untuk berusaha menjadi posisi manajer, tapi kadang terbentur Pak. Dalam artian seperti ini, kasus yang dihadapi adalah ketika contoh anak itu terlambat, kita mengingatkannya berulang kali, tapi kadang kesadaran yang timbul dari anak sendiri itu belum muncul kayak gitu. Kita berusaha untuk memunculkan kesadaran itu, tapi anak belum bisa muncul dan sehingga kita kalau saklek harus manajer itu mungkin susah, sehingga kita harus turun posisi agar anak itu bisa menyadari posisinya, menyadari kesalahannya, sehingga mungkin kita perlu sebagai teman atau apa namanya ya, kadang mungkin kalau yang anaknya kebangetan banget ya mungkin bisa jadi kita turun sebagai penghukum kayak gitu, tapi kita melihat kondisi jadi keadaan tersebut. Memang saya mengalami sendiri itu Pak, kejadiannya itu tidak semua anak ketika diingatkan atau kita mencoba untuk kesadaran dari anak sendiri itu susah, memunculkan kesadaran anak itu susah, sehingga untuk menjadi ideal seorang manajer itu kita tidak semulus itu perjalanannya, tapi memang kita berusaha untuk selalu ke posisi manajer. Ada kalanya kita bisa turun grade untuk melakukan agar anak itu menyadari secara sendiri tentang kesalahan tersebut untuk tidak diulangi lagi. Mungkin seperti itu Pak pengalaman saya tentang posisi. Terima kasih Bu Lara, sudah bagus sekali ya. Memang dalam mungkin teorinya seperti itu, tapi dalam prakteknya masih banyak ya dalam kendala-kendalanya. Kita sharing aja ya, tetapi kita menurut saya secara pribadi ketika kita sudah melakukan manajer, posisi di manajer, terus anak itu tidak melakukan pendalaman, saya itu sebenarnya kesalahannya di mana ya, kesadarannya belum muncul. Nah, mungkin sesekali kita boleh memberikan di posisi-posisi yang lainnya, apakah pemantau, sebagai teman, ataupun memberikan hukuman. Nah, hukuman itu kan alternatif terakhir ya. Itu pun karena adanya belum munculnya sikap kesadaran dari siswa tersebut. Menurut saya sih begitu Bu Laras. Tidak melulu kita harus menjadi manajer terus, itu menurut saya tidak ya. Harus melihat kondisi di lapangannya bagaimana. Oke, kita lanjut lagi mengenai materi berikutnya. Ya, izin memaparkan lagi ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Tok. Ya, selanjutnya yaitu restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bisa Bapak Ibu lihat itu diagram atau gambar dari segitiga tersebut ya. Yang paling bawah itu ada menstabilkan identitas. Jadi biasanya urutannya sebenarnya boleh dari manapun, tetapi biasanya yang pertama ketika ada suatu kondisi murid atau siswa mengalami suatu perilaku yang negatif gitu, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu ya. Kenapa kok menstabilkan identitas terlebih dahulu? Karena karena dalam teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Biasanya
ketika anak masih keadaannya itu belum stabil sehingga anak-anak tersebut biasanya masih meledak-meledak sehingga penyampaiannya belum bisa terbuka menyeluruh gitu. Terus selanjutnya ketika anak itu sudah stabil ya, stabil itu kan gunanya tadi yang dimana anak itu merasa gagal terus kembali ke idealnya, yaitu menuju ke sukses. Selanjutnya yaitu melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah ini yaitu mencari tahu bahwa setiap anak yang melakukan suatu kesalahan itu pasti ada alasannya. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu perihalnya mengenai tentang motivasi internal, yaitu mengenai nilai-nilai kebijakan. Oke, menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi suatu hal, setiap murid melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya, ada kebutuhan yang perlu dilakukan oleh seorang anak, apakah dia mencari kebebasan, kasih sayang, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi di dalam diri kita seharusnya memiliki motivasi untuk mewujudkan suatu nilai-nilai yang kebajikan itu. Sehingga dalam prakteknya biasanya pentingnya untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas.
Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itulah gambaran penerapan atau implementasi mengenai segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Di ujung kegiatan belajar bareng atau sinau bareng ini yang sudah kita pelajari bersama mengenai budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ada yang mau memberi pendapat enggak mengenai konten di sore hari ini mengenai budaya positif? Ya, Pak Atok. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali ya yang jenengan paparkan di situ tentang budaya positif. Jadi ada hal baru yang saya sendiri bisa dapatkan dari yang jenengan tadi sampaikan. Yang tentunya kita sebagai guru berusaha bisa menerapkan itu, bisa melakukan itu
dan berusaha agar siswa tentunya lebih baik lagi. Meskipun kondisi di lapangan pastinya tahu sendiri siswa kita seperti apa. Jadi otomatis perlu kerja keras untuk membudayakan budaya positif itu sendiri. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ya, mungkin ada satu lagi atau cukup? Cukup, terima kasih ya. Bahwa budaya positif itu sangat penting ya untuk kenyamanan, kesuksesan bagi murid-murid kita tercinta. Oke, terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih dari saya. Sebelum saya Mana Bapak? biar kelihatan semua. Udah belum? Kayaknya bagaimana ya? Udah. Gaya masing-masing. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak Ato. Enggak ada apa-apanya Pak Ato. Izin live nggih. Bye bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.